Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, pernah tidak saudara melihat bangunan yang sedang dibangun lalu tidak selesai? Jadi masih ada bambu-bambu, masih apa, tapi lama bangunan itu sudah kena hujan, kena panas, tapi tidak selesai. Ya memang di Alkitab juga ada yang mengatakan tentang keadaan itu ya. Dari Lukas ayat pasal 14 ayat 28 dikatakan begini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Ya. Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya namun tidak mampu menyelesaikannya. Semua orang yang melihatnya mengejek dia. Saudara, padahal sebelumnya ayatnya mengatakan, ya, siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Apa hubungannya ya? Kenapa mau ikut Yesus mengangkat salib, tapi hubungannya dengan bangunan yang mangkrak, bangunan yang tidak selesai dibangun, ya, karena tidak menghitung anggarannya katanya gitu. Nah saudara, telah saya ceritakan tentang itu ya, gadis yang bernama Liani, dia menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Akhirnya memang tidak dibiayai, jadi dia harus bekerja sendiri dan dia rela harus jalan kaki, harus apa, tapi dia tidak mengeluh, tidak menceritakan pada orang tuanya. Nah kemudian hari setelah menikah juga, menikahnya dengan seorang pendeta, ya, dia sudah mau menjadi hamba Tuhan, ya menikah dengan seorang pendeta. Dan karena ini ya gerejanya belum mampu memberikan gaji yang cukup atau honor yang cukup, ya hidupnya itu pas-pasan, ya, benar-benar tidak ada kelebihan lah, cukup saja untuk makan, ya, dan mereka dikaruniai anak sekolah, ya semuanya serba pas-pasan, tidak ada kelebihan. Kalau anaknya ingin itu, ingin ini, mereka katakan ya kita berdoa. Nanti kalau ada uang, ya kita bisa mau makan yang lebih enak, mau minum es krim, mau apa. Susahnya seperti itu. Sampai tidak ada uangnya, anak minta es krim atau beli sepatu yang baru. Tapi mereka tidak mengeluh. Dan mereka juga tidak memberitahu siapapun pada waktu mereka tidak punya uang. Ya. Nah ini resikonya, jadi seperti ini mau membangun rumah, ya harus sampai tuntas, sudah dipikirkan anggarannya. Jadi mengikut Yesus, kalau mau prioritas mengikut Yesus, ya sudah direncanakan, sudah dihitung-hitung, apa akibatnya. Jangan sampai di tengah jalan berhenti. Ya, jadi si Liani ini tetap mengikut Yesus, sampai akhir hidup terus mengikuti Yesus dan tidak meninggalkan. Namun memang kemudian hari Tuhan terus memberkati hidupnya, sudah baik ya. Namun pada waktu pada waktu keadaan sulit, dia tidak mengeluh dan dia tidak memberitahu orang lain, ya hanya tetap bersyukur ya. Karena sudah diperhitungkan, kalau mau ikut Yesus, mau susah, mau senang, apapun yang dia alami tetap bersyukur. Karena percaya Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi segala isinya, tidak mungkin mereka akan ditelantarkan. Burung saja dikasih makan, masa hambanya tidak? Jadi dengan keyakinan itu dia bisa menuntaskan seperti bangunan ini sampai selesai. Memprioritaskan hidupnya sudah diperhitungkan dengan matang. Ya. Jadi saudara waktu membaca ini jangan heran. Kok Tuhan Yesus memberi contohnya? Ini apa maksudnya? Jadi sudah diperhitungkan. Mau ikut Tuhan, mau jadi murid Tuhan, sudah diperhitungkan. Susah senang secara dunia ya di jalan. Ya. Jadi ada lagu yang mengatakan
Ya, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back ya. Keputusanku mengikuti Yesus. Ku tak ingkar, yaitu ku tak ingkar, tapi bahasa Inggrisnya tidak akan berbalik lagi. No turning back, sudah jalan maju terus, tidak akan menoleh lagi ke belakang. Nah begitu saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan, kadang-kadang memang ada yang sulit, namun ya kita lihat. Kalau membaca ayat ini, lihat lagi atasnya, lalu kita renungkan maksudnya apa ya. Contohnya seperti begini, masa mengikut Yesus harus membenci keluarganya, menjadi murid Yesus. Maksudnya bukan begitu ya. Maksudnya memprioritaskan dan sudah diperhitungkan matang-matang, mau ikut Yesus, mau susah, mau senang, tetap ikut Yesus, tidak akan menoleh lagi ke belakang. Jadi begitu ya. Jadi nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu memberi teladan, dan biarlah Tuhan orang yang sudah mengikuti Engkau, keadaan susah, keadaan senang, kami tetap memuji Tuhan, bersyukur karena Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Orang yang mengikut Engkau, orang yang menjadi murid-Mu, tidak takut kekurangan, kelaparan, karena pasti Tuhan akan memelihara. Terima kasih Tuhan, karena kami berdoa dan mengucapkan syukur serta memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Demikian saudara-saudara renungan kita hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. God bless you, ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.